Halo semuanya, pernah nggak sih kalian datang ke suatu tempat terus disuruh isi buku tamu? Nah, sekarang zaman sudah makin canggih, kita bisa bikin sistem daftar kunjungan tamu secara digital. Di video ini, aku bakal jelasin satu persatu kode dari sistem kunjungan tamu digital. Tenang aja, aku akan jelasin pelan-pelan dan mudah dimengerti oleh orang-orang yang belum pernah ngoding sama sekali. Belum masuk ke kodenya, kita kenalan dulu sama tiga hal penting dalam dunia web. Pertama ada HTML. HTML ini bisa diibaratkan sebagai rangka atau tulang dari sebuah halaman. Dia ngatur apa aja yang muncul seperti form, tombol, teks, dan lain-lain. HTML juga bisa diibaratkan kalau di tubuh manusia itu adalah tulang-tulang yang disusun dari tulang kepala, leher, hingga ujung kaki. Itu HTML. Nah, kedua, CSS. CSS ini buat ngatur gaya atau tampilan. Misalnya warna, ukuran, bentuk kotaknya. Pokoknya CSS itu seperti desain dari sebuah web. Bisa diibaratkan juga seperti kita sedang memakai baju. Itulah CSS. Nah, yang ketiga adalah JavaScript. Ini bagian yang bikin web kita bisa lebih interaktif. Misalnya tombol diklik, maka akan pindah ke halaman lainnya. Ini juga bisa diibaratkan sebagai saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tiga hal ini kita pakai semua buat bikin sistem daftar kunjungan tamu. Oke, kalau begitu mari kita bikin kodenya. Sekarang kita masuk ke bagian HTML. Ini kita akan membuat formulir yang isinya ada nama tamu, tujuan kunjungan, asal daerah, tanggal, dan fitur kamera. Nah, kita langsung saja masuk ke dokumen HTML. Di sini saya tulis kunjungan tamu.html. Nah, di HTML itu sendiri memiliki struktur HTML yang isinya tuh ada tag HTML. Di situ ada head, di dalam head ada title. Nah, terus di bawahnya head ada body, tag body. Nah, ini adalah struktur sederhana HTML. Di bagian head ini berfungsi untuk menyimpan informasi tambahan seperti title. Nah, title sendiri itu berfungsi untuk menamakan tab browser. Nah, di body ini berfungsi untuk isi codingan kita, apa yang mau kita isi di dalam body ini. Seperti kita ingin membuat kode-kode seperti nama tamu, tujuan tamu, dan lain sebagainya. Kita ngodingnya di dalam body sini. Nah, untuk cara cepat membuat struktur HTML, kita tinggal ketik tanda seru lalu enter. Nah, ini sudah jadi struktur HTML-nya. Nah, pertama-tama untuk membuat sebuah website kunjungan tamu, kita ketik tag form. Nah, ini tag form. Di tag form ini berfungsi untuk membuat formulir. Nah, di dalam tag form ini kita tambahkan field set. Field set sendiri berfungsi untuk mengumpulkan sebuah kode yang ada di dalam field setnya nanti. Nah, di field set kita tambahkan legend. Legend ini untuk memberikan judul pada kotak field set nantinya. Kita isi aja daftar kunjungan. Nah, untuk ngetes kita klik tombol Ctrl Shift V. Nah,
garis-garis ini itu menggunakan tag field set. Dan daftar kunjungan ini yang ada di dalam garis itu menggunakan tag legend. Nah, kita lanjut saja ke tag berikutnya yaitu tag table. Ini untuk membuat seperti table gitu. Nah, di dalam tag table kita membutuhkan tag tr. Tag tr ini singkatan dari table row, yaitu berfungsi untuk menambahkan baris. Di dalam tr ada td, singkatan dari table data. Jadi data yang kita isi di sini akan satu baris dengan tr. Karena kita tulis nama tamu. Nah, terus kita tulis lagi di bawahnya, misalnya tujuan. Nah, kita cek yang tadi. Nah, dia tuh malah akan ke samping, soalnya dia masih ada di dalam tr yang sama. Untuk memisahkan ini kita harus membuat tr yang baru. Contoh nih, kita tambahkan td tujuan. Nah, dia akan menambah baris ke bawah seperti kita memencet enter. Oh iya, sorry, ini enggak di dalam kotak karena field setnya salah peletakan. Kita pindahkan dulu. Field setnya kita taruh di bawah table. Nah, ini udah ada di dalam kotak. Nah, itu kita tambah lagi baris baru untuk menambahkan formulir asal tamu itu dari mana. Nah, kita tambahkan td ketik asal. Di situ kita tambah baris baru, kita tambahkan tanggal kunjungan. Tamu itu datang tanggal berapa. Habis itu kita ketik foto, ambil foto lupa kasih tadi. Nah, kita klik foto, kita lihat reviewnya. Nah, ini sudah jadi, tapi ada yang kurang, yaitu cara menginputnya. Bagaimana si user bisa mengetik nama? Nah, itu ada tag yang namanya tag input. Kita kasih td dulu, itu kita ketik input. Tag input ini berfungsi untuk membuat seperti formulir gitu. Jadi si user bisa input data yang ingin dia masukkan. Nah, tadi nama tamu. Nah, tipe ini berfungsi untuk memasukkan data. Misalnya kita mau nama tamu berarti kan itu tipenya teks, dia merupakan huruf-huruf, jadi tipenya dia teks. Itu kita tambahkan ID berfungsi semacam alamat rumah itu, identifikasi di baris ini. Kita ketikkan saja nama tamu, atau kalau enggak ente aja nama tamu. Habis itu kita kasih name-nya juga ente aja, nama tamu. Nah, kita tambahkan juga placeholder ini untuk arahan biar tamu menulisnya sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya ini nama tamu, berarti kita perintahkan si user itu isi nama dia. Nah, kita lihat dulu sebentar. Nah, semacam ini. Placeholder ini
seperti ini isi nama gitu. Nah, tag input kita bisa menginput apapun yang ada di kotak ini berupa teks. Nah, begitupun selanjutnya tujuan. Tipe untuk tujuan juga sama seperti nama tamu karena dia tidak menggunakan angka-angka, jadi kita tipenya teks saja. Untuk ID-nya kita kasih TJN aja, kita singkat. Itu name-nya juga TJN. Tujuan placeholder-nya kita kasih tujuanmu. Nah, asal juga sama asal tipenya juga teks, kita asal. Nah, di situ tanggal. Nah, tanggal berbeda sama seperti yang sebelumnya, dia berbeda karena dia merupakan angka kan kalau tanggal, jadi tipenya kita kasih date. Situ name-nya kita kasih tegel aja. ID-nya nah, coba kita lihat dulu perkembangannya. Nah, oh iya, dia asal belum dikasih placeholder. Nah, ini untuk tanggal dia berbeda inputannya. Coba kita klik, ini kita bisa memilih tanggal kapan kita kunjungan, bisa kita klik juga today, hari ini. Nah, orang foto belum kita tambahkan, ini kita kasih placeholder dulu ini. Itu foto juga berbeda dari yang sebelumnya. Jadi di foto kita tambahkan button, makanya button. Oh iya, di sini di tag button ini dan tag-tag sebelumnya ada dua tag, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Nah, di tag pembuka button ini kita ketikkan tipenya dia button, itu ID-nya kita Google kamera GTN. Ini untuk perizinan sebelum kita mengaktifkan kamera. Nah, setelah tag pembuka dan di tengah-tengah tag pembuka dan penutup, kita bisa ketikkan sesuatu agar di dalam button itu ada kata-kata yang ingin kita tampilkan. Ini misalnya kita tuliskan aktifkan kamera. Nih, kita cek dulu. Nah, fungsi di tulisan di tengah-tengah tag pembuka dan penutup adalah ini, aktifkan kamera. Nah, kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu kita kasih tag video. Ini berfungsi untuk memanggil kamera agar dia aktif.
Nah, ini kita ganti aja ID, kita kasih ID-nya video, kita kasih juga autoplay biar memanggil kameranya aktif. Dan setelah itu kita kasih tag kanvas agar setelah kameranya nyala nanti dia akan berbentuk kanvas gitu, kotak. Kita kasih ID-nya kanvas. Nah, kita kasih CSS sedikit di sini. Nah, CSS itu namanya style. Kita kasih display none. Itu kita kasih tag image img, diganti dengan ID. Di ID kita kasih img itu, di alt-nya kita kasih hasil detekan. Habis itu kita kasih button lagi. Di tag pembukanya kita kasih tipenya seperti tadi, tipenya button. Tipe kita kasih ID, jadi kasih namanya jepret foto, jepret btn, tombol jepret. Ini kita menambahkan tombol jepret. Kita kasih style atau CSS, kita kasih marginnya top 10 pixel. Bisa kita kasih display none. Nah, untuk di buttonnya ada kata-kata, kita kasih ambil foto. Nah, button yang tadi ini untuk meminta izin agar kamera dinyalakan. Nah, button yang ini berfungsi untuk kamera udah nyala dan kita bisa menjepretnya, ambil foto. Itu setelah kita mengisi data-data yang sudah ada, maka data tersebut akan kita save. Jadi kita akan membuat button save atau simpan. Kita buat tr lagi dan kasih td, tr ya, td. Nah, di tag td pembuka kita kasih all span, kita kasih 2 aja. Kita kasih stylenya text line, text line right, text line right. Nah, disitu dalam td kita kasih button tipenya dia submit, karena ini button buat mengirim kan. Itu kita kasih kata-katanya yaitu simpan. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, kira-kira HTML-nya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan HTML. Dia adalah hanya kerangka saja, belum menampilkan sebuah web yang bagus atau sistem yang bagus. Nah, setelah HTML ini kita akan membuat hasil dari simpanannya.
Jadi setelah kita mengisi data nama, tujuan, asal, tanggal, dan foto, maka kita akan membuat tabel yang itu merupakan hasil dari input-inputan daftar kunjungan tersebut. Nah, mari kita buat HTML-nya. Kita di sini aku membuat lagi. Nah, di sini kita menggunakan div. Kita kasih div. Nah, di tag div pembuka kita kasih class namanya kasih aja data table. Class ini berfungsi untuk tag ini dipanggil nanti di CSS. Nah, setelah itu kita kasih tulisan yang berukuran A4. A4 ada ukuran dari sebuah teks. Kita kasih teksnya daftar kunjungan. Nah, kira-kira seperti ini ukuran H4 ya. Kita lanjut aja, kita bikin tabelnya. Itu kita ketik tabel karena kita akan membuat tabel. Di tabel kita menggunakan tr itu kita kelompokkan. Nah, jadi selain tr ada yang namanya juga di head. Ini berfungsi untuk mengelompokkan antara yang mana bagian atas, yang mana bagian bawah. Nah, kita lanjut saja. Di dalam head ini kita tulis tr. Habis tr kita menggunakan th. Nah, jadi sebelumnya kita menulis di head. Nah, di dalam tabel pasti kan ada yang namanya judul. Seperti kita ingin membuat jadwal mata pelajaran hari Senin, hari Selasa, Rabu. Nah, itu fontnya tuh bold kan. Nah, terus di sini kita menggunakan th agar huruf-huruf itu menjadi tebal. Kita di sini kasih nomor 0. Kita lanjut lagi. Selanjutnya kita kasih nama. Nah, saya kasih tahu dulu contoh th seperti ini. Jadi dia berukuran bold. Itu kita kasih lagi tujuan, asal, tanggal kunjungan. Kita akan tampilkan fotonya. Kita kasih foto. Nah, habis di head, di sini kita kasih di body. Nah, di body ini kita kasih ID data tabel. Kita kasih data tabel. Kira-kira seperti ini. Ini adalah HTML awal yang akan kita
gunakan untuk membuat sebuah sistem daftar kunjungan. Mari kita lanjut ke CSS nih. Oke, sekarang kita lanjut ke CSS nya. Nah, di CSS sendiri kita bisa meletakkannya di dalam body ataupun head. Akan tetapi dia menggunakan text style. Nah, pertama-tama kita akan membuat CSS di dalam body sebuah websitenya. Nah, di sini kita edit di bagian body kita bisa tambahkan font. Kita ingin mengubah fontnya kita ubah menjadi sans serif. Nah, disitu kita ganti background colornya kita berikan agar F2. Nah, warna putih. Nah, terus kita bisa kasih paddingnya kita kasih 20 px. Nah, setelah body kita akan mengubah di bagian form kita ubah background colornya jadi white juga, color white. Di situ kita paddingnya juga kita ubah menjadi 20 sama. Di padding kita tambahkan border radius besar 12 px. Di border kita kasih shadow, box shadow. Nah, box shadownya kita kasih 10 px. Situ ketikkan RGB situ dan kurung 0,0,1. Nah, habis itu kita tambahkan max width. Di max width ini kita kasih 500 px. Itu kita tambahkan marginnya auto. Nah, habis di form kita ubah di fill setnya kita ubah menjadi border none. Kita akan menghilangkan garisnya none. Di fill set kita ganti di legendnya. Di legend kita ubah fontnya menjadi bold, habis itu font size nya jadi 18. Kita cari font size 18 px. Habis itu margin bottomnya kita ubah menjadi 10 px. Legend kita akan mengubah table. Kita di table ubah width-nya menjadi 100%. Di width kita border collapse. Di situ kita kasih margin topnya 20 px. Top 20 px. Di situ kita ubah di TD-nya. PD kita tambahkan paddingnya 8 px.
itu vertical line menjadi top. Habis itu kita ubah di bagian inputnya. Input yang bertipe di bagian input kita ubah yang bagian tipe teks. Habis itu input bagian tipe date-nya. Kita ini ngikutin yang di type sini, tipe teks, habis itu tipe date. Coba kita lihat hasilnya dulu. Nah, kira-kira akan berubah seperti ini. Nah, kita lanjut dulu. Itu kita tambahkan CSS di bagian inputnya. Kita ubah widthnya 100%. Habis itu padding 8px, itu marginnya kita ubah 6px. Itu bordernya 1px, 1px. Kita tambahkan solid di situ, tambahkan border radiusnya 6px, terus border radius, box sizingnya border box. Nah, kita lihat dulu. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu kita lanjut mengubah di bagian buttonnya. Di button kita ubah paddingnya menjadi 10 dan 16px, 10px dan 16px. Habis itu background colornya kita ketikkan kodenya 007BFF. Nah, warna biru itu colornya, kita ubah color jadi white. Itu bordernya non itu border radius 6px, itu cursor pointer. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, buttonnya udah berubah menjadi seperti ini, menjadi lebih bagus sedikit. Nah, habis button kita tambahkan button hover.
kasih hover agar ada efeknya sedikit. Kita ubah background color, ya, tekan kode 0056B3. Nah, coba kita tes dulu. Nah, dia akan berubah seperti ini. Ini kesalahan pengetikan, harusnya dia seperti ini kotak. Coba kita cek. Nah, ini nggak usah kasih spasi. Nah, sudah berubah. Lanjut, kita kasih CSS di bagian video, canvas, dan image. Caranya agar sekaligus canvas itu image. Di sini kita ubah width menjadi 100 dan margin topnya 10 px, terus itu border radiusnya 6 px. Kita kasih displaynya non. Nah, lanjut kita ubah di teks yang berukuran H4. Kita kasih text line-nya kita center. Terus margin top 40 px. Habis itu data table. Data table-nya kita ubah di max width-nya 1000 px. Terus itu marginnya 30 px. Terus auto. Kita kasih overflow x, overflow x nya auto. Nah, terus itu background color white, itu border radius 12 px. Terus itu box shadow kita 008 px. Terus itu RGBA 00008. Nah, lanjut ke data table. Di sini kita ubah width-nya jadi 100%. Habis itu kita kasih border collapse. Itu table layout. Layoutnya fix. Nah, di situ kita ubah di bagian data table di head.
jadi 007GFF. Terus itu colornya kita ubah menjadi white. Terus itu kita ubah di bagian data table TH dan TD. TH itu data table TD ada. Di sini kita ubah padding paddingnya 12px dan 10px. Agar lebih cepat saya akan berikan langsung semua kodenya. Nah, di data table kita ubah di bagian ini. Nah, di sini kita samakan posisinya. Nah, situ kita ubah di bagian data table. Nah, kita lihat perubahannya dulu. Nah, sudah lumayan bagus tampilannya. Kita lanjutkan dulu CSS-nya dulu. Satu lagi agar lebih mantap tampilannya. Nah, kita lihat lagi perubahannya. Nah, sama seperti ini. Dan inilah kegunaan CSS untuk memperbagus tampilan web yang telah kita bikin. Itu kita lanjut ke JavaScript-nya. Oke, kita lanjut ke JavaScript-nya. Di JavaScript kita bisa tambahkan tag script. Nah, di dalam script ini tempat kita buat taruh semua kode yang dibutuhkan. Di sini kita taruh add to videos stream itu 0. Kita kasih let lagi, kita kasih chapter di image itu kita kasih 0. Itu let lagi 0 itu 1. Nah, kode ini berfungsi untuk video stream, untuk menyimpan video, itu chapter image untuk mengambil gambar, itu buat penomoran pada tabelnya dimulai dari nomor 1. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan kodenya lagi. Karena kodenya panjang, ini saya akan kasih kopian. Nah, pada script ini dia berfungsi untuk mengambil elemen HTML
berdasarkan ID-nya biar bisa dikontrol lewat JavaScript. Tuh, kalian bisa ikuti saja pada-padanya. Kita lanjut ke pada berikut. Nah, di kode ini berfungsi untuk menyalakan atau mematikan kamera. Di kode sebelah sini dia fungsinya untuk menyalakan atau mematikan kamera. Kalau kamera belum nyala, video stream, aktifkan kamera pakai get user media. Ini jika video kamera belum nyala, maka akan diambil dan digunakan videonya jadi true. Di situ di sini fungsi untuk menyimpan hasil kamera ke video stream dan ditampilkan ke elemen video. Nah, di kode berikutnya itu berfungsi untuk di kode yang ini berfungsi untuk menampilkan video, tombol jepret, itu ubah teks, tombol jadi matikan kamera dan sembunyikan gambar. Itu di kode selanjutnya, ini di kode yang ini itu berfungsi kalau gagal nyalakan kamera, dia akan mengasih peringatan. Kalau kamera sudah nyala, fungsi akan memanggil matikan kamera. Nah, panggil ini. Itu kita lanjut ke kode berikutnya. Ini kita copy saja, kalian bisa ikuti. Nah, di kode yang ini berfungsi untuk matikan kamera. Tepatnya di kode ini, hentikan semua kamera dan kosongkan tampilan video. Jadi setelah tombol jepret ditekan, kamera dimatikan, video habis itu di reset video streamnya. Nah, pada yang selanjutnya ini dia berfungsi untuk video dan tombol jepret. Jadi tombol jepretnya disembunyikan. Tombol utama kembali ke aktifkan kamera. Coba kita dulu, kita lihat bahwa sudah berfungsi kodenya. Pasti tangan salah aja. Aktif kamera. Coba kita contohkan lewat aplikasi yang terus. Ini nggak bisa dipraktekkan karena saya sedang nge-record juga ya guys. Aktifkan kamera yang nggak berfungsi soalnya lagi nge-record, jadinya nggak bisa. Kalau gitu kita lanjut aja ke pada berikutnya.
Kode ini tuh berfungsi untuk mengubah tanggal entah jadi format DD or MM or YYY sesuai Indonesia ya guys. Kita lihat dulu. Jadi sama mon, habis itu day, habis itu year. Lebih ke mengurutkan aja sih. Nah, coba. Nah, bulan ini tanggal tahun ya. Nah, lanjut aja. Nah, ini kode berikutnya. Kode ini berfungsi untuk tambah data ke tabel. Jadi pada baris yang ini, pada kode yang ini, dia berfungsi untuk menambahkan baris. Seperti yang udah dibahas, TR itu untuk menambahkan baris. Nah, di kode selanjutnya itu berfungsi untuk isi baris dengan data yang sudah kita isi di formulir kunjungan tamu itu. Jadi nomor udah keisi otomatis, nama keisi sesuai apa yang kita input, tujuan juga, dan foto juga. Ini kita bisa ini juga berfungsi untuk menambahkan baris ke tabel utamanya. Itu kita lanjut aja ke kode selanjutnya. Saya copy dulu. Itu berfungsi untuk saat tombol aktifkan kamera ditekan, fungsi toggle kamera itu dijalankan. Ini fungsi toggle kamera dijalankan. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya. Saya copy. Pada kode di bagian sini itu berfungsi untuk memastikan kamera nyala dan video siap belum dijepret. Situ pada kode bagian ini dia tuh berfungsi untuk gambar dari kamera disalin ke kanvas, dan yang di bagian sini dia berfungsi untuk menyimpan gambar dalam format data gambar. Nah, ini bukan peringatan gitu, kayak notifikasi gitulah. Jadi dia menampilkan perhatian jauh gambar hasil jepret, lalu kamera dimatikan. Kalau kamera belum siap, tampilkan pesan peringatan. Jadi ini kalau kameranya belum siap, dia akan menampilkan pesan kamu belum siap. Dan ini kita lanjut aja ke kode berikutnya. Dan ini juga kode terakhir kita bahas sekali. Ini kode yang terakhir, yaitu berfungsi untuk saat form di submit. Nah, di
ini di bagian ini berfungsi untuk mencegah form melakukan reload halaman saat dikirim. Nah, sedangkan di kode yang ini yaitu untuk mengambil nilai dari input nama, tujuan, asal, dan tanggal. Jadi mengambil inputan setelah disubmit itu untuk dia akan mengambil data-data yang telah input. Itu di kode yang selanjutnya ini, di kode ini dia fungsi untuk kalau semua data lengkap dan sudah ada foto, data ditambahkan ke tabel. Jadi dia akan tambahkan tabel. Setelah itu form yang telah kita isi dikosongkan lagi untuk diisi oleh pengunjung selanjutnya. Gambarnya dihapuskan, data gambar dihapus, data gambar yang telah kita isi di formulirnya itu akan dihapus, dikosongkan seperti inputan yang lainnya. Nah, kalau belum lengkap, dia akan memunculkan peringatan bahwa data yang diisi belum lengkap dan dia harus melengkapi semua data dan ambil foto terlebih dahulu. Mungkin saja yang bisa saya jabarkan. Kalau emang ada salah kata mohon dimaklumi.